Baik, salam Bapak Ibu, saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin coba membawa kita pada sebuah perenungan lewat program renungan malam atau renungan rohani. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, bersama saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Saya ingin membawa kita di dalam sebuah perenungan lewat satu ayat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu kata yang kita bisa belajar dari ayat ini adalah menanti. Dan yang menarik adalah ini bukan sebuah penantian biasa. Alkitab mengatakan ini sebuah penantian di bawah kaki Tuhan atau menanti-nanti Tuhan. Saya merasa bahwa tema yang paling baik di dalam renungan malam hari ini atau renungan hari ini atau renungan rohani hari ini adalah kekuatan atau kuasa di balik menanti Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, menanti adalah sebuah kata yang tidak disukai oleh kita manusia. Karena katanya menanti itu membosankan. Menanti itu sesuatu yang sangat menjenuhkan, membuat kita boring. Apalagi yang kita nanti-nantikan tidak pernah kunjung tiba. Tetapi dari renungan ini saya mau bawa kita bahwa ada kuasa di balik penantian kita di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ayat ini saya mau menyampaikan bahwa minimal ada 3 hal yang dapat kita belajar. Dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi orang yang menanti Tuhan, baik lewat doa pribadi, doa puasa, atau apapun bentuknya, setiap kita bisa menanti Tuhan. Nah, saya percaya menanti Tuhan bukan hanya saat ini ketika kita sedang menanti Tuhan untuk sebuah pergumulan, sebuah beban hidup yang kita bawa di kaki Tuhan. Tapi yang paling penting spiritnya adalah menanti Tuhan ketika dia datang kali kedua. Nah, saya tidak akan bicara tentang Kristus datang kedua kali, tetapi saya mau bicara tentang menanti Tuhan dalam pengertian bahwa kita sedang berdoa untuk mungkin sedang menanti Tuhan atas sebuah jawaban doa, sebuah kerinduan di mana kita rindu supaya Tuhan akhirnya melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Nah, janji firman Allah bahwa orang-orang yang menanti-nanti Tuhan itu dapat kekuatan baru. Saudara-saudara, hidup kita ini kan penuh dengan tantangan. Hidup kita ini kan penuh dengan persoalan. Hidup kita ini kan penuh dengan beban. Nah, cara untuk kita bisa menghadapi dengan kuatnya setiap persoalan dan badai hidup, Alkitab yang bilang, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Kalau saya terjemahkan menanti Tuhan itu adalah jam-jam doa kita di hadapan Tuhan. Maka saya percaya orang-orang yang menanti Tuhan di dalam doa-doanya pasti dapat kekuatan baru. Dan Anda harus tahu bahwa menanti Tuhan itu tidak percuma. Karena minimal sekalipun Anda masih punya persoalan, sekalipun bebanmu masih berat, sekalipun pergumulanmu belum selesai, bahkan bebanmu mungkin tambah berat, tapi Alkitab berkata mereka yang menanti-nantikan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, pertama, hadiah, kado, kuasa daripada menanti Tuhan itu adalah yang pertama, dia dapat kekuatan baru. Jadi saudara-saudara, orang ada masalah dengan orang yang tidak ada masalah sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya berbedanya orang yang punya masalah, apalagi orang yang punya masalah itu dia datang, dia bawa di kaki Tuhan, dia menanti di bawah kaki Tuhan, kata Alkitab, dia dapat kekuatan baru. Karena itu saudara-saudaraku, pada waktu saudara ada dalam persoalan, duduklah di bawah kaki Tuhan, menantilah di bawah kaki Tuhan. Karena pertama, sekalipun Anda punya persoalan belum selesai, tapi Anda dapat berkat pertama, yaitu dengan menanti Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Jadi persoalan masih ada, sakit penyakit mungkin masih ada, tapi kita dapat kekuatan untuk bisa menghadapi persoalan. Yang kedua dikatakan, Mereka yang menanti Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Saudara tahu bahwa yang kedua, kita dapat kekuatan spesial, yaitu kekuatan bak Raja Wali. Anda tahu, Raja Wali hanya akan bisa menunjukkan keangkuhannya, kalau boleh saya bilang, terbang tinggi di atas awan ketika ada badai. Jadi, ketika ada badai, bagi Raja Wali itu sebuah kesempatan untuk dia terbang lebih tinggi. Dan saya meyakini sebagai seorang hamba Allah, lewat persoalan, lewat tantangan, lewat pergumulan, dan ketika kita bisa duduk sebentar di bawah kaki Tuhan, memahami rencana Tuhan, saya percaya bahwa di balik itu ada pengangkatan, ada promosi yang datang kepada kita. Saudara-saudara yang sedang bergumul lewat pelayanan saudara, mungkin saudara merasa, kok ketika saya memilih melayani Tuhan, pelayanan saya tidak berkembang, pelayanannya saya justru banyak persoalan, banyak tantangan. Saya mau bilang saudara-saudara, tadi dikatakan yang penting dalam persoalan, dalam pergumulan khusus mengenai pelayanan, kalaupun saudara belum dipakai Tuhan dengan luar biasa, gerejamu belum menjadi gereja yang besar, pelayananmu masih menjadi pelayanan yang biasa-biasa, tapi satu yang saya ingatkan, nantikan Tuhan. Maka pada waktu saudara berada dalam badai sekalipun, sebenarnya badai itu adalah cara Tuhan untuk membuat Anda terbang lebih tinggi. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita ada dalam persoalan, Tuhan izinkan kita ada di situ supaya apa? Kita belajar menanti Tuhan. Sebab pada waktu kita belajar menanti Tuhan, badai hanya merupakan cara Tuhan membuat kita terbang lebih tinggi. Mungkin lewat badai, lewat persoalan yang saudara hadapi dalam pelayanan, dalam rumah tanggamu, hanya merupakan cara Tuhan untuk mengangkatmu lebih tinggi dan lebih luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, kalau saudara baca dalam ayat yang terakhir, dikatakan orang yang menanti Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, bagi saya poin yang ketiga adalah berkat, ada kuasa di balik menanti Tuhan adalah mereka yang menanti Tuhan, dikatakan mereka berjalan juga tidak menjadi lesu, dan mereka berlari pun tidak menjadi lelah. Setiap kita tahu bahwa orang yang namanya berjalan, apalagi berlari, pasti letih, pasti lesu. Tapi mengapa dia menggambarkan orang yang menanti Tuhan itu bagaikan orang yang berlari dan berjalan tidak lesu dan tidak lelah? Artinya apa? Tadi yang poin yang pertama dikatakan bahwa mereka yang menanti Tuhan dapat kekuatan baru. Bagi saya, poin yang ketiga adalah saudara-saudara, sebuah janji firman Allah, mereka yang menanti Tuhan tidak pernah lelah. Mungkin secara fisik kita lelah, mungkin secara jiwa kita lelah, tapi saya percaya ketika kita duduk menanti Tuhan dalam doa-doa kita, mungkin ada rasa frustrasi, ada, mungkin ada rasa kecewa, ada, tapi bagi saya dengan menanti-nanti Tuhan memberi kita kekuatan di dalam perjalanan. Lari dan berjalan hanya bicara tentang satu kata kerja, yaitu sedang mengerjakan sesuatu untuk bergerak ke depan. Sesuatu yang sedang bicara tentang fisik ke depan. Ada yang berlari dan ada yang berjalan. Tetapi itu tidak membuat kita lelah dan putus asa. Saya percaya orang yang menanti Tuhan, entah lewat cara berlari, entah cara berjalan, tetapi dia akan tetap kokoh untuk terus berjalan. Saudara-saudara, saya percaya visi kita akan terus berjalan. Visi kita tidak pernah lelah. Sekalipun mungkin kaki kita mulai lelah, tangan kita mulai lelah, tapi visi kita tidak akan pernah lelah. Orang-orang yang selalu berdoa, orang-orang yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan, orang-orang yang selalu menanti di hadapan Tuhan, fisiknya boleh tua, mungkin menjadi lemah, atau fisik maksud saya ada bisa menjadi lemah dan menjadi berkurang. Tapi saya percaya bahwa visi daripada Tuhan, semangat daripada Tuhan, api yang daripada Tuhan untuk kita melangkah pada visi-visi selanjutnya tidak pernah melemahkan kita. Kenapa? Karena orang-orang yang menanti Tuhan ada kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, bicara tentang menanti Tuhan, tadi saya bilang membosankan apabila kita menanti manusia. Membosankan apabila kita menanti janji manusia. Tetapi orang yang menanti Tuhan dapat kekuatan baru, dapat kekuasa Tuhan. Karena saya meyakini bahwa mereka yang menanti Tuhan, pertama, Tuhan beri dia kekuatan. Tapi yang kedua,
Saya belajar dari Alkitab, mereka yang menanti Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Sekali lagi saudara dengar baik-baik. Mereka yang menanti-nanti Tuhan bukan hanya dapat kekuatan baru, bukan hanya dapat melangkah pada perjalanan hidup mereka, perjalanan pelayanan mereka, perjalanan rumah tangga mereka. Tapi saya meyakini bahwa, dengar baik-baik, bahwa mereka yang menanti Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kalau kita belajar dari Alkitab, saudara tahu ada orang-orang yang menanti Tuhan. Siapa itu? Bartimeus. Bartimeus orang buta bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah dia dari kecil dia sudah buta. Tapi Alkitab berkata bahwa setiap hari dia datang ke tempat di mana dia sering mengemis, dan datang di situ lagi, datang di situ, dan satu waktu dia berjumpa dengan Yesus dan dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan singkat cerita, dia menanti dan akhirnya kita tahu bahwa Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Kalau saudara lihat Elizabeth, ya, ibu daripada Yohanes, akhirnya menanti begitu lama. Setelah sekian tahun, Tuhan memberikan janji, dan bukan hanya menjadi sekedar janji, Yohanes lahir. Saudara, dalam catatan 1 Samuel, kita kenal ada satu tokoh wanita bernama Hana. Hana punya suami namanya Elkana, dan Elkana punya satu istri namanya Penina. Dan kita tahu Penina mengandung, melahirkan anak, tapi Hana tidak. Kata Alkitab yang lebih sadis, lebih luar biasa adalah kata Alkitab bahwa Tuhan telah menutup kandungan daripada Hana. Saudara, kalau dokter yang tutup kandungan, maka saya percaya masih ada Tuhan yang bisa buka. Tetapi Alkitab berkata Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Tapi kata Alkitab, kalau saudara baca 1 Samuel, Hana terus menanti Tuhan. Kata Alkitab dari tahun ke tahun, Hana pergi ke rumah Tuhan. Untuk apa? Berdoa, menanti Tuhan di sana. Dan kita tahu, pada akhirnya kita tahu bahwa Hana melahirkan seorang hamba Allah yang luar biasa bernama Samuel. Dan yang terakhir, masih banyak sebenarnya contoh-contoh orang-orang yang menanti Tuhan. Tetapi pada akhirnya saya menemukan tokoh yang berikut adalah Abraham. Bapak orang beriman. Kita tahu Abraham bukan hanya menanti janji Tuhan dalam keadaan karena memang dia mampu untuk menunggu waktu Tuhan atau jawaban Tuhan. Kita tahu bahwa pada umur 99 tahun, dia mendapatkan janji bahwa tahun akan datang, dia akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi besar dan melahirkan bangsa-bangsa. Bagi Abraham ini janji Tuhan yang bohong. Ya mungkin saja. Bagaimana mungkin seorang yang umur 99 tahun dapat mempunyai anak? Bahkan Sarah sendiri kita tahu pada akhirnya pernah mengambil keputusan yang salah, yaitu dia suruh mengambil Hagar sebagai gundik, kalau boleh saya katakan, untuk melahirkan anak bagi Abraham dan bagi Sarah. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa pada akhirnya Abraham dalam penantian yang panjang akhirnya mendapatkan seorang anak bernama Ishak. Saya percaya bahwa kuasa menanti Tuhan. Sekali lagi, ada kuasa di dalam menanti Tuhan. Jadi tema kita adalah kuasa menanti Tuhan. Tadi Alkitab berkata bahwa mereka yang menanti Tuhan dapat kekuatan baru. Tapi lewat cerita-cerita tadi saya menarik kesimpulan bahwa ada kuasa di dalam menanti Tuhan. Kenapa? Kuasa apa itu? Kuasa mujizat. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sedang bergumul sesuatu, saudara sedang bergumul dengan banyak hal, dan mungkin sedang melemahkan saudara karena saudara sedang menanti sesuatu yang tidak pasti, baik itu pergumulan, sakit, penyakit, mujizat, atau apapun. Mungkin saudara sedang punya pelayanan dan saudara mulai jenuh, saudara mulai putus asa karena pelayananmu hanya begitu-begitu saja. Saya percaya ajak saudara untuk terus menanti kaki Tuhan. Saya harus bersaksi kepada saudara. Dalam pengembalaan saya harus menanti sekitar 4 tahun pertama untuk bisa memulai sebuah perintisan. Dan pada akhirnya saya memulai sebuah pelayanan di sebuah gereja yang akhir ini menjadi tempat pelayanan kami, itu Gereja Nasaret. Saudara-saudara, untuk menanti sampai melihat Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dan mulai membangun
saudara, saya harus menunggu sekitar 4-5 tahun. Dan itu kadang-kadang mengecewakan, membuat saya putus asa. Tetapi setiap sore saya bersama keluarga, kadang-kadang saya sendiri pergi ke gereja untuk berlutut di sana, memohon, menangis di sana. Saya percaya memang tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas pelayanan. Saya harus menunggu kadang-kadang sampai 5-6 tahun. Tapi hari-hari ini saya menikmati pelayanan. Kenapa? Karena apa yang saya nantikan di bawah kaki Tuhan bukan hanya membuat saya terus bersemangat dapat kekuatan baru, tapi saya telah melihat bahwa dalam perjalanan hidup saya, menanti Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Menanti Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Dengar baik-baik. Menanti Tuhan itu ada mujizat. Menanti Tuhan itu ada kuasa. Menanti Tuhan itu ada kekuatan. Kiranya video malam hari ini atau video renungan hari ini dapat memberkati kita bahwa menanti Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Menanti manusia saja ada kemungkinan kita dapat sesuatu, apalagi menanti Tuhan. Teruslah menanti Tuhan di dalam doa-doamu, karena tidak ada doa yang tidak pernah, atau tidak ada doa yang tidak melahirkan sesuatu. Saya percaya Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya, dan saya percaya orang-orang yang menanti di dalam doa siang dan malam, Alkitab berkata Tuhan tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu bagi kehidupan saudara. Saya Pendeta Jerry Adu, kiranya video ini dapat memberkati saudara, dan kalau saudara diberkati ada video kesaksian, saudara bisa klik di atas ini, ada video kesaksian, ada video khotbah, ada khotbah ulang tahun, ada banyak pelayanan kami yang kiranya dapat memberkati. Khotbah ini sederhana, tapi saya berharap saudara diberkati. Dan yang terakhir, kalau saudara diberkati lewat channel saya atau channel kami ini, kami mohon supaya saudara-saudara dapat menekan tombol like dan share, berbagi ke teman-teman yang lain agar banyak orang makin mengenal firman Allah, dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Dan tidak kalah penting, saudara jangan lupa klik like dan klik subscribe. Dan yang terakhir, bunyikan loncengnya sehingga saudara dapat mendapatkan video-video terbaru dari saya, dari kami. Dan akhirnya saudara juga mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru, dan kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. God bless you. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.